قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga beliau, istri-istri beliau, ibunda kaum muslimin, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, para pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, telah kita bersama membaca pada pertemuan yang lalu madhahib atau madhab dari gambar-gambar lemahnya keimanan. Ketika gambar-gambar itu kita miliki, maka sesungguhnya di sana setiap kita bisa memastikan lemahnya keimanan ada pada setiap kita kaum muslimin. Di antaranya ketika jiwa ini, ketika pribadi ini lebih semangat untuk melaksanakan kemaksiatan daripada melaksanakan ketaatan. Di antaranya ketika hati ini telah sedemikian sangat keras, telah sedemikian sangat kasar, sehingga tidak berpengaruh kepada kita nasihat-nasihat, bahkan tidak berpengaruh ketika di hadapan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terbujur sebagai jenazah, dan kita menyaksikan jenazah tersebut, bahkan kita mengantar jenazah tersebut ke kuburan. Tidak kita mengambil ibrah, pelajaran bahwa kita pun akan menyusul dari kepergian saudara-saudara kita tersebut. Dalam melaksanakan ketaatan tidak serius, dalam melaksanakan ketaatan tidak bersungguh-sungguh, dalam melaksanakan ketaatan dipenuhi dengan kemalasan. Dan beberapa gambar-gambar yang telah kita baca, yang telah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa terjadinya kemaksiatan atau bahwa hadirnya gambar-gambar perbuatan yang bisa kita simpulkan sebagai gambar dari lemahnya keimanan kita, sesungguhnya di sana ada sebab-sebabnya. Sebelum kita bicara bagaimana kita berusaha untuk mengobati penyakit yang kita miliki tersebut, penyakit yang ada pada kita tersebut. Ma'asyiral muslimin, beberapa sebab yang menjadikan lemahnya keimanan seseorang hamba, di antaranya adalah ketika telah sedemikian lama, ketika telah sedemikian jauh seorang hadir di majelis ilmu, atau seorang telah sedemikian lama berkawan dengan orang-orang soleh,
dengan orang-orang yang bisa mengingatkan dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bahwa inna nafsa la'ammaratun bisu. Setiap pribadi kita sesungguhnya adalah kecondongannya bukan kepada at-ta'at. Kecondongannya adalah bukan kepada al-ma'ruf. Kecondongannya bukan kepada kebaikan, tetapi kecondongannya adalah kepada as-su. Jiwa yang condong kepada kejelekan ini akan bisa terarah, akan bisa terbimbing manakala setiap kita masih rajin untuk mendatangi majelis ilmu. Karena di sana bisa jadi akan ada peringatan, di sana bisa jadi akan ada teguran, di sana bisa jadi akan ada yang mengingatkan apa yang salah dari yang kita lakukan. Sebagaimana ketika jiwa ini adalah jiwa yang la'ammaratun bisu, kemudian tidak lagi kita berkawan dengan orang-orang yang baik, tidak lagi kita berkawan dengan orang-orang soleh, maka akan menjadi sebab gampangnya seseorang terjatuh dalam apa yang tidak menjadikan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita sangat bisa merasakan ketika kawan yang menemani kita adalah kawan yang jelek, lingkungan yang mempengaruhi kita adalah lingkungan yang su. Kira-kira kedekatan kita kepada kebaikan atau kepada kejelekan, maka mestinya kedekatan kita adalah kepada kejelekan. Maka bagi setiap kita masih ingat akan taubatu qatili mi'atin, taubatnya seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Setelah si alim menyampaikan kepadanya dari jawaban dari pertanyaan hal li min taubatin, adakah 100 jiwa yang telah aku bunuh masih ada harapan taubat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hal li min taubatin? Maka si alim tersebut menjawab, gerangan apa yang menghalangi antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, antara engkau dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Tetapi kata beliau, hendaklah engkau tinggalkan kampung halamanmu yang asu dan engkau berpindah kepada kampung yang saleh. Hendaklah engkau tinggalkan kampung halamanmu yang su, kampung yang jelek, kampung yang jahat, yang dengannya menjadikan apa yang sudah diharapkan ditinggal sekalipun akan muncul kembali untuk melaksanakan perbuatan serupa. Kemudian diminta dia untuk pindah kepada kampung yang saleh. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah si fulan ini, dia tinggalkan kampung halaman dia yang jelek dan dia pergi ke kampung halaman yang baik. Yang ringkas cerita, kemudian dia meninggal dunia di tengah jalan. Akhirnya malaikat dua berebut, malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka. Masing-masing merasa berhak untuk memiliki roh bagi si fulan tersebut. Dan akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga sebagai hakim bagi dua malaikat tersebut. Akhirnya kemudian diukur mana cara yang lebih dekat, di mana si fulan ini berangkat. Apakah kampung saleh yang akan didatanginya yang lebih dekat? Apakah kampung saleh yang ditinggalkannya yang lebih dekat?
maka akhirnya didapati kepada kaum yang saleh lebih dekat satu hasta, dan akhirnya roh si fulan ini dibawa malaikat penjaga surga. Ma'asyiral muslimin rahimanillah, ketika kumpulnya kita dengan orang-orang baik, maka sungguh pun jiwa ini adalah jiwa yang selalu mengajak kepada kejelekan akan mungkin terbimbing. Tetapi jika seorang berkumpul dengan orang-orang jelek, sementara jiwa yang dimilikinya adalah jiwa yang jelek pula, maka akan lebih gampang dia terjatuh dalam kemaksiatan, akan terjatuh dia dalam perkara yang menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanillah. Kemudian di antara sebab yang menjadikan lemahnya keimanan adalah al-ibtiad anil qudwah as-salihah. Kalau yang pertama adalah karena telah sedemikian jauh dari majelis-majelis ilmu, karena sedemikian jauh dari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, maka selanjutnya adalah karena sedemikian jauh dari qudwah yang saleh, dari suri tauladan yang baik. Tidak lagi dia bisa melihat mana gambar baik dari gambar buruk. Tidak lagi dia bisa melihat mana gambar taat dari gambar maksiat. Tidak lagi dia bisa melihat mana orang-orang yang layak untuk dengannya dia mengambil suri tauladan. Al-ibtiad anil qudwah as-salihah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah, ketika seseorang berkawan bukan hanya sekedar orang saleh, tetapi seorang tersebut adalah lahu al-fadl fil akhlaq, lahu al-fadl fil ta'at, dia memiliki kelebihan dalam akhlak, dalam budi pekerti, dalam muamalah, maka dia akan gampang melihat gambar yang dengannya kemudian dia gampang untuk mencernanya. Karena ma'asyiral muslimin, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kalau hanya sekedar orang memberi nasihat, banyak contohnya, tetapi orang mengamalkan nasihatnya itu tidak banyak contohnya. Maka al-qudwah as-salihah di sini adalah gambar nyata yang bisa dilihat. Ketika seseorang menyampaikan salat berjamaah di masjid adalah masyru', adalah sunnah muakkadah, adalah wajib, adalah fardu, maka dia berangkat ke masjid sebelum yang lain. Ketika seorang menjelaskan bahwa sedekah adalah sesuatu yang dianjurkan, bahwa sedekah ketika diberikan tidak akan menjadikan seorang bertambah kurang hartanya, dan dia memberikan contoh bagaimana sedekah dilaksanakan, bagaimana sedekah diberikan, maka akan lebih gampang orang untuk mengikutinya. Al-qudwah as-salihah. Maka baginda Rasulullah SAW disebut oleh Allah untuk mereka para sahabat-sahabatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya benar-benar ada bagimu pada pribadi Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang pertama, telah sedemikian lama kita duduk di majelis ilmu, telah sedemikian jauh kita dengan kawan-kawan yang saleh, telah sedemikian gersang lingkungan kita dari contoh-contoh yang baik, al-qudwah as-salihah. Kemudian selanjutnya telah sedemikian jauh
dari belajar, dari ngaji, dari talabul ilmi, dari membaca firman-firman Allah, dari membaca wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seorang tahu yang merah adalah merah, haram dari yang halal, halal dari yang haram, yang diridhai Allah, yang dicintai Allah, yang diberkahi Allah, yang dibaca Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tidak hadir pada majelis al-ilm, kalau seorang tidak mempelajari ilmu ad-din, maka ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, muslimah. Fal muradu bihadzal ilm, maka yang dimaksud dengan ilmu ini adalah al-ilmu as-syar'i, sebelum ilmu yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang punya ilmu. Maka al-murad bihadzal ilm adalah ilmu syar'i sebelum ilmu yang lain. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang Sunnah, ilmu tentang apa yang Rasulullah SAW sabdakan, ilmu tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Adapun ilmu saya keduanya adalah ilmu yang hukumnya adalah di belakang daripada ilmu syar'i. Seorang tidak akan dibebani oleh Allah kenapa dia tidak mengerti ilmu kedokteran, tetapi seorang akan ditanyakan kenapa dia tidak mengerti ilmu agama. Setiap kita tidak akan dibebani oleh Allah pertanyaan kenapa tidak tahu ilmu tentang bangunan, tetapi setiap kita akan ditanya oleh Allah kenapa kita tidak tahu bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana haji, dan seterusnya. Maka ketika para a'immatul huda membagi hukum mempelajari ilmu, maka mereka mengatakan yang pertama adalah fardu ainin. Dan yang dimaksud dengan fardu ain adalah mempelajari ilmu agama, minimalnya adalah secara garis besar. Karena kalau sudah ilmu agama yang rinci, maka hukumnya adalah sudah fardu kifayah, atau bahkan sampai kepada hukumnya sunnah muakkadah, atau sampai kepada hukumnya sunnah. Tetapi bahwa kita wajib mengimani rukun iman yang 5, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, salat 5 waktu, bagaimana berwudu, bagaimana berhaji, bagaimana berumrah, bagaimana berpuasa secara global bagi masing-masing perkara ini, maka setiap kepala-kepala kita wajib untuk mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena tanpa kita mempelajari ilmu agama, tidak akan kita tahu mana yang saleh, mana yang thaleh, mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, dan sebagainya dan sebagainya. Karena ilmu agama, ma'asyiral muslimin, semuanya adalah dibangun di atas qala Allah thumma qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Apa menurut Allah dan apa menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelaku maksiat
perkara agama, tidak mengerti al-ilmu syar'i, sehingga kemudian dia terjatuh dalam kemaksiatan yang kecil juga besarnya, sehingga dia terjatuh kepada kemaksiatan yang sedikit juga banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selain dari apa yang telah kita sebut sebab yang menjadikan seseorang terjatuh dalam dha'ful iman, terjatuh dalam perkara yang menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya adalah, atau yang keempatnya adalah sibuknya seseorang terhadap perkara dunia. Sungguh pun pada asalnya mencari dunia itu adalah sesuatu yang sah, sesuatu yang boleh. Tetapi kalau seorang sudah lebih dari ukurannya, lebih dari semestinya, maka konsekuensinya adalah berkurang perkara-perkara agama yang mesti dilakukannya. Maka ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW memberitakan dalam salah satu sabdanya, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka, binasa, merugi setiap mereka pemilik dirham, setiap mereka pemilik dinar. Ma'asyiral muslimin, barangkali kemudian ada pertanyaan, bagaimana dikatakan binasa orang yang punya dirham, orang yang punya dinar, orang yang punya dolar, orang yang punya rupiah? Sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah bukan semata-mata dinarnya, bukan semata-mata dolarnya, bukan semata-mata rupiahnya. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang dengan dinarnya, mereka yang dengan dirhamnya, mereka yang dengan rupiahnya, mereka yang dengan dolarnya menjadi apa? Menjadi hamba bagi masing-masingnya. Bukan dolar di bawah kakinya, tetapi dolar ada di atas kepalanya. Maka alangkah banyaknya kita dapati orang-orang yang miskin, yang tidak banyak dia memiliki harta, bahkan hanya cukup untuk makan setiap hari, tetapi dia lebih ringan menginfakkan sebagian hartanya daripada ketika seorang kaya kemudian dia harus mengeluarkan dari hartanya kekayaan yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin, seorang yang berpenghasilan 10.000 atau seorang yang berpenghasilan 50.000, ketika dia mengeluarkan 10.000-nya sesungguhnya adalah ringan karena hanya 10.000, 1/5 dari harta yang dimilikinya. Tetapi ketika 50.000 ini berubah menjadi 5 miliar, adakah barangkali seorang akan ringan untuk mengeluarkan 1 miliar dari harta yang dimilikinya? Adakah seorang akan rela mengeluarkan 1 miliar dari 5 miliar yang dimilikinya? Sangat sulit. Maka ketika kita bicara infak, ketika kita bicara sedekah, tidak bisa kita hanya sekedar mengukur siapa yang kaya di antara kita, dan siapa yang menengah di antara kita, dan siapa yang miskin di antara kita. Tidak kemudian yang kaya mesti dia memberi banyak, yang tengah-tengah mesti memberi sedang, yang paling miskin sedikit. Tidak sama sekali. Bahkan terkadang sebaliknya, yang miskin justru memberi lebih banyak daripada mereka yang kaya. Saya hanya berbagi gembira ketika membangun masjid di kampung di Magelang.
Alhamdulillah 350 kakak masyarakat tidak ada satupun barangkali yang tidak ikut serta titip uang tanpa proposal kita berikan kepada mereka. Hal yang barangkali menjadikan kita kagum adalah bahwa mereka yang kalau kita bebani 50.000 untuk infak pembangunan masjid kita tersebut, tidak akan kita berani untuk mengutarakan, tetapi dia justru keluarkan 1 juta, 2 juta dari tabungan yang mereka miliki. Orang miskin punya tabungan diberikan selesai, dia tidak berpikir bagaimana besok, bagaimana lusa. Tetapi orang kaya dia berpikir sekian panjang. Maka ma'asyiral muslimin, hari ini terkadang setiap kita sibuk, ribut, berbicara tentang hukum apa namanya yang kesehatan dan sebagainya. Orang titip uang, nanti kemudian kesehatannya terjamin. Apa namanya? Asuransi. Hari ini orang sibuk bicara asuransi, bagaimana hukumnya dan sebagainya. Silakan dilihat siapakah orang-orang yang terlibat dalam asuransi itu. Apakah orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Padahal sesungguhnya harusnya asuransi itu yang sifat adalah orang miskin. Tapi ternyata yang sibuk untuk ikut asuransi adalah orang-orang yang hartanya berlimpah, mobilnya berlimpah, dan sebagainya. Sudah mobil dia beli harga mewah, harga mahal, diasuransikan supaya apa? Kalau rusak nanti dia bisa kembali lagi uangnya dan seterusnya. Punya perusahaan diasuransikan, punya tanah diasuransikan, bahkan pekerja semuanya serba. Dan itu adalah orang kaya. Kalau orang miskin justru sederhana, sedikit dia punya diberikan sebagiannya selesai. Tetapi orang-orang yang kaya justru berpikirnya terkadang sedemikian panjang. Bagaimana kalau saya meninggal, anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, dan seterusnya. Padahal harta yang dia miliki adalah ratusan kali dari harta yang dimiliki orang-orang yang tidak pernah berpikir seperti itu. Tidak pernah berpikir seperti itu. Dan kemudian untuk itu kita bicara hukum, kita bicara agama. Kita paksakan hal-hal yang sama ini sebagai sesuatu yang jelas. Padahal sesungguhnya semuanya itu adalah tidak lepas dari ketergantungan kita terhadap harta. Ikhwani fillah rahimakumullah. 2 hari yang lalu barangkali saya mendengar cerita tentang Syekh Abu Al-Bajhi, seorang yang kekayaannya hampir 100 triliun, menduduki nomor 110 dari seluruh orang yang kaya raya di dunia. Tetapi dia punya harta sedemikian tidak terhingga. Dari hartanya untuk fakir miskin, dia punya perusahaan, dia punya pesawat, dia punya segala-galanya. Tetapi selalu lima waktunya dia selalu berada di saf depan. Dan bahkan ketika dia menaiki pesawat yang dimilikinya, dia pun harus membayar sebagaimana yang lain membayar. Ketika harta sedemikian dikuasai oleh si pemilik, maka mestinya tidak termasuk hadis Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham. Celaka mereka pemilik harta, pemilik dirham, pemilik dinar. Kapan dia tidak celaka? Ketika harta itu berada di kakinya, ketika harta itu berada di atas kekuasaannya. Tetapi ketika harta itu yang menguasai dia, maka soleh berubah menjadi toleh, maka ahli masjid berubah menjadi
musuhnya masjid dan seterusnya. Harta yang berlebih yang tidak bisa menjadikan seseorang untuk menguasainya, itu juga menjadi sebab jatuhnya seorang di dalam kemaksiatan, sebab yang menjadikan lemahnya keimanan seseorang. Naudzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita agar supaya dunia yang kita miliki ini sekedar apa? Sekedar innama yakfi ahadukum ma kana fid dunya mithlu zadil rakib. Sesungguhnya cukup bagimu dalam perkara dunia seperti seorang musafir yang berbekal di dalam perjalanannya. Sesungguhnya cukup bagimu dunia seperti seorang musafir yang akan melaksanakan perjalanan dan dia mesti berbekal. Maka bekal yang dimilikinya itulah sebagai bekal sebagaimana dunia kita miliki hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW menasihatkan di dalam salah satu sabdanya tentang dunia, kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing, seperti turis, seperti musafir. Dikatakan dia musafir karena dia tidak akan berada di sana selama-lamanya. Dikatakan dia turis karena dia pasti akan kembali kepada kampung halamannya. Qul fid dunya ka'annaka gharib, atau bahkan kata Nabi, aw 'abiru sabilin, atau seperti orang yang nyebrang jalan, hanya nyebrang jalan sebentar sekali, tidak lama. Ma'asyiral muslimin, bukankah satu hari dunia dibanding dengan satu hari akhirat? Bukankah satu hari akhirat adalah sebanding dengan 50.000 tahun dunia? Maka kalaulah umur kita 100, kita tidak akan sampai 2 jam dari jam yang kita akan lewati di akhirat kelak. Karena kata lagi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kehidupan kita yang sejati, yang hakiki bukan di sini. Kehidupan kita yang hakiki, yang sejati adalah nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin, atau seperti orang yang nyebrang jalan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang sangat faham betul nasihat Rasulullah SAW, dia menambahkan dengan nasihat kepada kita. Apa kata Ibnu Umar? Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Jika datang kepadamu pagi hari, jangan engkau tunda sore hari. Apa yang engkau lakukan, yang bisa engkau lakukan dari perkara kebaikan, dari perkara yang ma'ruf, dari perkara ketaatan, lakukan. Jangan menunda sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhiri as-sabah. Ketika datang kepadamu waktu sore, jangan engkau menunda besok pagi. Alangkah banyaknya orang yang sore hari kita lihat bugar, sebelum pagi dia telah meninggal. Alangkah banyaknya orang yang kita lihat pagi hari bugar, tanpa sakit, tanpa cacat, tanpa luka. Sore hari, sebelum sore hari telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mati adalah suatu kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa mati adalah mesti setiap kita akan merasakan. Tetapi
kapan mati tiba, ilmunya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jika sudah waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diajukan sebentar, tidak pula bisa ditunda sebentar. Karena seorang mukmin mukminah, seorang muslim muslimah adalah seorang yang harus selalu dalam keadaan terjaga, sehingga ketika mati menjemput dia dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena kebaikan bukan ada di awal. Kebaikan kita bukan akan hanya di tengah, akan ada di tengah. Kebaikan kita adalah ada di akhir, fil khawatim. Bisa jadi seorang dari 0 hari sampai 99 harinya adalah ahlul ma'asi, tetapi 1 hari tersisa dia menjadi ahli ta'at. Maka dengannya kemudian ditutup bukunya dengan surga. Dan bisa jadi seorang yang lain dari hari pertama sampai 99 harinya adalah at-ta'at, ketaatan dan ketaatan, dan tinggallah 1 hari dia terjatuh dalam kemaksiatan, dan di sana kemudian mati menjemput. Maka tutup bukunya adalah neraka, adalah sesuatu yang semoga setiap kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana ketika seorang habis waktunya untuk keduniaan, maka mesti ide dengan kurang waktunya untuk perkara akhirat. Kalau seorang bertambah dia semangat dalam perkara keduniaan, maka otomatis bertambah kurang semangatnya dalam perkara akhirat. 24 jam sehari semalam yang kita miliki, kalau 5 jam 6 jamnya untuk istirahat, tinggal 19 jam. Kalau 15 jamnya untuk dunia, berarti akhiratnya maksimalnya 4 jam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat, tetapi jangan engkau lupa kehidupan dunia. Kita bukan orang-orang Yahudi yang hidupnya adalah untuk sekedar dunia semata. Sebagaimana kita bukan orang-orang Nasara yang hidupnya hanya sekedar untuk berada di tempat ibadah semata, tetapi kita mencari akhirat sebagaimana kita juga mencari dunia. Karena di dalam dunia akhirat kita akan juga bisa kita raih. Seorang dengan dunianya dia bisa menafkahi anak istrinya. Seorang dengan dunianya dia bisa berinfak bersedekah. Seorang dengan dunianya dia bisa haji, bisa umrah. Seorang dengan dunianya dia bisa membantu fuqara wal masakin, dan sebagainya dan sebagainya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, sebagaimana habis waktu seseorang kepada dunia menjadi sebab sirnanya ketaatan dia kepada Allah, berkurangnya ketaatan dia kepada Allah. Selanjutnya, ketika sibuk seseorang terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, apakah itu istri, apakah itu harta, apakah itu anak, semuanya adalah menjadi fitnah bagi setiap kita terhadap nikmat-nikmat tersebut. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika harta yang kita miliki bukan menjadikan kita bertambah semangat kepada Allah, istri yang kita miliki bukan menjadikan bertambah dekatnya
fitnah bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya anak, ketahuilah sesungguhnya harta, ketahuilah sesungguhnya istri, semuanya adalah fitnah. Bisa lana dan bisa lainnya. Bisa dengan semua mereka bertambah menjadikan surga mendekat kepada kita, dan bisa dengan semua mereka justru yang mendekat kepada kita adalah neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantara min al-dhahab wal fidda wal khayl al-musawwama wal an'am wal harth, dzalika mata'u al-hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Istri, anak, harta benda, sawah ladang, kuda dan sebagainya, semuanya adalah perhiasan mata fi hayatid dunya, perhiasan di kehidupan dunia ini. Bisa dengan semuanya menjadi betapa dekatnya kita kepada Allah, dan umumnya menjadikan setiap kita bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain daripada apa yang kita sebut yang menjadikan lemahnya iman, gampangnya kita terjatuh dalam maksiat, gampangnya kita terjatuh dalam apa yang menjadikan murka dan bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah al-ifrat fil akal wal naum was sahar wal kalam wal khalqa. Ketika semua yang kita miliki adalah serba lebih dalam makan, lebih dalam minum, lebih dalam tidur, lebih dalam begadang, lebih dalam ngobrol, lebih dalam berhubungan dengan banyak orang. Artinya dalam berhubungan dengan banyak orang tidak lagi memilih kepada siapa dia berkawan, kepada siapa dia berhubungan. Semuanya itu adalah termasuk yang akan menjadikan sebab lemahnya keimanan setiap kita, atau yang menjadi sebab gampang terjatuhnya setiap kita di dalam kemaksiatan. Maka bahkan hanya bergurau sekalipun, bahkan hanya tertawa sekalipun, kalau berlebih juga menjadikan matinya hati. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la tuksiru adh-dhahka fa inna kathrata adh-dhahki tumitul qalb. Jangan engkau terlalu banyak tertawa, sesungguhnya tertawa yang banyak itu akan bisa menjadi sebab matinya hati. Ikhwani fillah, telah kita membahas, mendengar gambar-gambar dari gambar lemahnya keimanan, dan telah kita juga mendengar sebab yang menjadikan lemahnya keimanan terjadi. Maka dari waktu yang tersisa kita masuk kepada ilaj dhafi al-iman, obat dari lemahnya keimanan, obat dari kemaksiatan yang sangat kita
nikmati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa nikmat yang dikaruniai oleh Allah kepada kita adalah nikmat yang sangat banyak. Dan nikmat yang paling besar dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat al-iman. Lebih besar lagi, nikmat iman yang kita miliki hari ini adalah nikmat yang hadir kepada kita tanpa doa, tanpa usaha, tanpa mencari. Jadi itu disebabkan karena orang-orang tua kita adalah telah Islam lebih dahulu sebelum kita berislam. Jadi itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang lain untuk mendapatkan keimanan, sampai terkadang dia harus berumur puluhan tahun, sampai dia harus berdoa ke sana kemari, sampai akhirnya mendapatkan keimanan tersebut. Sementara kita untuk mendapatkan keimanan tersebut, umumnya kita adalah gratis, tanpa usaha, tanpa upaya, bahkan tanpa doa, bahkan tanpa mencari. Allah Subhanahu wa taala sudah menghadirkan keimanan pada hati-hati setiap kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah nikmat yang paling agung. Dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa nikmat ini adalah qad yazidu illa masyaallah, bisa bertambah sampai hanya Allah yang tahu puncak ketinggiannya. Dan iman ini akan berkurang sampai tidak tersisa seberat kuku, seberat hitam yang ada pada tubuh kita. Dia akan bisa meninggi setinggi-tingginya dengan ketaatan kita, dan dia bisa mengecil sekecil-kecilnya dengan kemaksiatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keimanan kita adalah seperti baju yang kita pakai. Suatu ketika akan lusuh, suatu ketika akan jelek. Tidak selalu dan tidak terus menerus baju ini akan berbentuk baru. Dia baru kita beli, baru kita pakai, setelah itu kemudian berubah warna, setelah itu kemudian berubah warnanya, sampai pada waktunya bisa jadi berubah warna ketika kita beli dengan warna ketika kita pakai sekian lama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal iman la yakhluq fi jawfi ahadikum kama yakhluq as-sawb. Iman ini akan sirna, akan lusuh sebagaimana lusuhnya baju kamu, kata Rasulullah. Fas'alullah, maka hendaklah engkau memohon kepada Allah an yujaddidal iman, agar supaya iman ini selalu menjadi baru, agar supaya iman ini selalu menjadi baru di hati-hati kamu, agar supaya engkau memohon kepada untuk selalu memperbarui keimanan, memperbarui baju yang kita pakai tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa kita sampai tidak butuh kepada doa untuk agar iman ini terus membaik dan membaik. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang maksum, yang telah Allah ampunkan dosanya yang lalu dan juga yang akan datang, seorang yang maksum yang telah dijamin surga ketika nyawa beliau masih bersatu dengan jasad, ketika kaki beliau masih menginjak bumi.
Di antara doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu, tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu. Beliau bahkan Jibril menemaninya. Beliau bahkan Al-Quran setiap saat turun padanya, nasihatkan kepada doa agar supaya dijaga dari keimanannya, agar supaya dijaga dari keimanannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Obat bagi lemahnya keimanan, obat bagi lemahnya keimanan yang pertama, dan ini adalah yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, adalah tadabbur Al-Quran Al-Karim, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita ajarkan, kita dakwahkan Al-Quran Al-Karim. Bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita pelajari maknanya, tetapi lebih dari itu dan lebih dari itu. Ma'asyiral muslimin, kenapa Al-Quran Al-Karim? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa munazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Dan sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran, dan di dalam Al-Quran ada syifa, ada obat, dan di dalam Al-Quran ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentadabburi Al-Quran adalah sesuatu yang nyaris tidak kita bisa saksikan di zaman kita, di sekitar kita, di masyarakat kita. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Quran, kemudian lewat kepada beliau ayat-ayat tentang adab, maka beliau menangis sampai menjadikan tempat tidur Aisyah basah dengan tangisannya, sampai menjadikan bumi yang beliau injak basah dengan tangisannya. Al-Quran dibaca, Al-Quran ditadabburi maknanya, Al-Quran dirasakan apa yang terkandung di dalamnya, sehingga kemudian berbuah kepada kegembiraan manakala lewat ayat-ayat tentang surga, sebagaimana berbuah tangisan ketika lewat ayat-ayat tentang azab. Sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jabir bin Abdullah untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran. Maka Jabir menjawab, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran turun lewat waktu? Kenapa kau minta kepada untuk membacanya? Maka beliau katakan, aku ingin mendengar dari selainku. Maka Jabir kemudian membaca beberapa ayat Al-Quran, dan lewat di dalam bacaannya ayat tentang azab, dan kemudian beliau menangis. Dan kemudian seluruh para sahabat yang hadir di situ pun menangis, dan berpisah majelis Rasulullah SAW
setelah selesainya tamisan-tamisan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelembutan hati mereka para sahabat adalah merupakan kelebihan yang tidak kita miliki. Sebagaimana sampainya nasihat Rasulullah SAW kepada mereka para sahabat adalah juga kelebihan yang tidak kita miliki. Sebuah hadis yang kita kenal sebagai hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah. Di dalam hadis itu dimulai dengan kalimat kata Al-Irbad, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, telah memberikan kepada kami nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar memberi nasihat semua kita bisa. Sekedar memberi nasihat semua kita bisa, tetapi yang tidak kita bisa adalah nasihat yang wajilat minhal qulub wa gharafat minhal uyun, nasihat yang menjadikan gemetarnya dada, nasihat yang menjadikan menetes air mata. Dan tidak akan mungkin nasihat yang seperti ini muncul kecuali karena keluar dari hati dan tembus di hati. Sementara hari ini kita memberikan nasihat, tetapi nasihat hanya keluar dari lisan, bahkan terkadang dua telinga kita pun tidak mendengar. Kenapa? Karena jauh dari makna nasihat yang tersampaikan, sebagaimana jauh dari makna setiap kita yang mendengarkan nasihat tersebut. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa gharafat minhal uyun, yang menjadikan gemetarnya dada, yang menjadikan menetesnya air mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim ketika kita jadikan sebagai sahabat kita, ketika kita jadikan sebagai karir kita, ketika kita jadikan sebagai tempat kita kembali dari problema yang kita miliki, maka dia adalah syifa sebelum yang lainnya. Dia adalah obat bagi seluruh penyakit yang maknawi, baik penyakit yang terlihat oleh mata atau penyakit yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian yang kedua, obat bagi lemahnya keimanan adalah ketika kita merasakan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak seseorang bisa merasakan agungnya Allah kecuali dia dengan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika setiap kita memahami bahwa ada iman bi rububiyatillah, iman ada bi ubudiyatillah, iman adalah ada bi asma'ihi wa sifatihi, maka ketiga iman ini adalah merupakan satu kesatuan. Kita baru akan mengetahui agungnya Allah manakala kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah dan dia letakkan paha beliau menempel dengan paha Rasulullah SAW, dan dia letakkan kedua tangan beliau di atas paha Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya akan tiga hal: ma huwa Islam, wa ma huwa al-iman, dan puncaknya adalah wa ma huwa al-ihsan. Dan itulah puncak tingkatan dari agama yang kita miliki. Al-Islam,
yang kedua al-iman, kemudian al-ihsan. Al-Islam hal yang berkenaan dengan mazhab, salat, zakat, haji, puasa. Al-iman hal yang berkenaan dengan i'tiqadat. Dan kemudian al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat kamu. As-Sami, zat yang maha mendengar. Al-Khabir, zat yang maha menghabarkan. Al-Razik, zat yang maha memberi rezeki. Al-Jabbar, zat yang maha berkuasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah manakala kita imani dan sekaligus kita fahami maknanya, kita amalkan, maka akan berbuah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan berbuah hadirnya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala hal, di dalam segala waktu, di dalam segala keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara obat bagi lemahnya keimanan adalah semangatnya kita untuk mempelajari ilmu agama. Kita katakan ma'asyiral muslimin bahwa mempelajari ilmu agama yang fardu ain, yang wajib bagi setiap kepala kita, dan tidak ada yang boleh lepas dari mereka, adalah perkara-perkara agama secara ijma, secara garis besar. Seorang petani yang kerja di sawah sama dengan seorang dokter yang kerja di rumah sakit, tentang kewajiban masing-masing mereka. Apa itu rukun iman yang 6? Seorang petani yang kerja di sawah dengan seorang penggembala muslim yang ada di awal, yang ada di sawah dengan gembalaannya, sama mereka harus mengetahui bagaimana salat 5 waktu secara mujmal, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana membaca ketika berdiri, bagaimana membaca ketika sujud, ketika rukuk, ya seperti ini semua sama, sehingga tidak ada kalimat karena seorang itu dokter maka kewajiban menuntut ilmu baginya gugur karena dia sudah menjabat sebagai seorang dokter. Tidak ada kalimat bahwa seorang adalah pegawai negeri dan pekerjaan dia adalah di pertanahan, maka gugur baginya mempelajari ilmu agama karena dia telah menghabiskan waktunya untuk ilmu-ilmu yang berkenaan dengan pertanahan. Siapapun kita adalah fardu ainin, fardu setiap kepala untuk mengetahui agama ini ijmaliyah secara garis besar. Ada perincinya, mana dalilnya, ada perincinya bagaimana pendapat para ulama, ada perincinya bagaimana perbedaan pendapat di antara mereka para ulama. Itu sudah masuk kepada fardu yang lain, masuk kepada hukum yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, kalau dalam mempelajari ilmu agama, setiap orang memahami wajibnya, memahami utamanya, memahami keutamaannya, maka saya tidak ada di antara mereka, di antara kita yang merasa nyaman untuk tidak menghadiri majelis-majelis ilmu. Bukankah Allah dan para malaikatnya, penduduk langitnya, penduduk bumi
ikan yang ada di lautannya, semut yang ada di liang-liangnya, semua mereka berselawat meminta ampunan kepada setiap mereka, kepada setiap kita yang hadir pada majlis-majlis ilmu. Bukankah Rasulullah SAW memberitakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin? Apa makna fardu? Fardu adalah ma yufahu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Fardu adalah perbuatan yang jika dikerjakan dipahalai, yang jika ditinggalkan berdosa. Setiap kita akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran. Bahkan ketika seorang hadir majlis ilmu dan dia meninggal ketika berangkat atau pulangnya, maka dia adalah fi sabilillah, sebagaimana mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara obat lemahnya keimanan seseorang adalah dengan memperbanyak dia dengan amal-amal soleh. Ma'asyiral muslimin, waktu yang kita miliki imma saleh wa imma taleh. Imma penuh dengan ajaran syaitan, wa imma menjauh daripada ajaran syaitan. Itu sesuatu yang yang pasti. Kalau orang tidak berkumpul dengan orang soleh, maka dia pasti berkumpul dengan orang-orang yang taleh. Kalau harta seseorang tidak dihabiskan untuk perkara yang baik, infak sedekah, maka akan habis harta dia kepada perkara-perkara lainnya. Maka untuk bisa menghindar dari lemahnya keimanan, harusnya setiap kita musabaqah bil khairat. Satu di antara suri teladan yang Rasulullah sebutkan adalah apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekali waktu Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya, beliau bertanya, "Man asbaha minkumul yawm sha'iman?" Siapa di antara kamu yang hari ini berpuasa? Ketika semua yang lain diam, Abu Bakar mengangkat tangannya, "Ana ya Rasulullah." Pertanyaan berikutnya, "Faman ada minkum al-yawma maridan?" Siapakah pagi ini yang sudah mengunjungi orang sakit? Ketika yang lain diam, maka Abu Bakar angkat tangan, "Ana ya Rasulullah." "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Tidak ada kesempatan sedikit pun dari kesempatan yang dimiliki kecuali dipenuhi dengan amal-amal soleh. Dan ma'asyiral muslimin, sesungguhnya amal-amal soleh yang dipersiapkan untuk kita adalah sangat-sangat banyak dibanding dengan amal-amal yang soleh. Bahkan amal-amal soleh yang dipersiapkan untuk kita, pahalanya sangat-sangat gampang dibanding dengan amal-amal yang soleh. Lisan ini adalah nikmat. Ketika lisan ini kita gunakan untuk tasbih, untuk takbir, untuk tahlil, untuk tahmid, maka lautan pahala kita raih. Ringan dibaca, tidak perlu menghafal, tidak perlu benar-benar capek. Tetapi kemudian lisan ini justru tidak boleh kita gunakan untuk perkara-perkara ini, tetapi kita gunakan untuk ghibah, untuk namimah, untuk kadhib, untuk adu domba dan sebagainya, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbuah pahala kita lari, yang berbuah neraka kita mendekat. Maka agar supaya tidak ada kesempatan kemungkaran mendekat, maka kita menyibukkan diri dengan
kebaikan dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa setiap kita barulah disebut bersemangat di dalam melaksanakan amal soleh manakala yang pertama amal tersebut kita lakukan secara serius, al-musara'ah, secara cepat. Kemudian yang kedua, manakala amal tersebut kita lakukan dengan terus menerus. Kemudian yang ketiga, manakala amal tersebut kita lakukan dengan penuh kesungguhan, cepat, terus menerus, dan kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Dan yang keempatnya, tidak pernah kita lalai, tidak pernah kita loyo, tidak pernah kita capek. 4 hal itulah yang manakala selalu kita menjaganya, maka amal seberat apapun akan terasa sebagai sebuah kenikmatan. Cepat dalam melaksanakannya, kemudian selalu tidak berhenti dalam melaksanakannya, bersungguh-sungguh dan tidak merasa loyo dan tidak merasa capek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain daripada apa yang sudah kita sebut, di antara obat bagi lemahnya keimanan adalah al-khawf min su'il khatimah. Al-khawf min su'il khatimah, takut selalu jangan-jangan tutup buku kita adalah tutup buku yang jelek. Kita tadi sampaikan bahwa mati adalah satu kepastian. Kita tadi juga sampaikan bahwa semua orang, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang pasti meninggal dunia. Kita tadi sampaikan bahwa kalau sudah mati tiba, la yastakhirun wa la yastaqdimun, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Dan tadi kita sampaikan bahwa akhir hayat kita itulah harga kita. Ketika baik maka baik, dan ketika buruk maka sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sesungguhnya seorang hamba bisa jadi dia telah beramal dengan amal-amal yang baik sampai akhirnya antara dia dengan matinya satu hasta, maka dia terjatuh dengan amal buruk, dan kemudian di saat itulah mati menyebut, maka dengarkanlah tempat dia kembali. Sebagai seorang hamba, dia melaksanakan perbuatan jahat, perbuatan buruk, sehingga antara dia dengan matinya tinggal satu hasta, kemudian dia habiskan untuk melaksanakan amal-amal kebajikan, dan akhirnya baginya ahli surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka para sahabat radhiyallahu anhu ketika menghadiri jenazah mereka menangis. Kenapa mereka menangis, ma'asyiral muslimin? Mereka menangis bukan menangisi jenazahnya, mereka menangisi calon-calon jenazah yang ada pada jasad-jasad mereka. Si fulan telah meninggal, baginya kebaikannya, baginya ketaatannya, baginya kesolehannya. Sementara kita yang masih hidup, apa yang telah kita miliki untuk menyusul kepergian saudara kita tersebut? Bukankah ketika kita memasuki kuburan, doa yang kita ucapkan, assalamu alayka ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna
insyaallah bikum lahiqun. Semoga keselamatan bagimu wahai penduduk kubur. Sesungguhnya kami akan sebentar menjemput, akan sebentar menyusul setelah kepergian kamu. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana su'ul khatimah, husnul khatimah sebagai perhatian yang sangat-sangat penting bagi setiap kita agar supaya iman ini bisa terselamatkan dari kelemahannya. Yang selanjutnya adalah dzikrul maut, mati. Dzikrul maut tidak pernah dilepas. Dzikrul maut adalah selalu menempel pada jasad. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadhihi al-ladzat." Hendaklah engkau banyak dan banyak mengingat sesuatu yang bisa menghabiskan lezat-lezat kita. Dan dialah al-maut. Ketika disyariatkan kita datang ke kuburan yang sebelumnya dilarangnya, untuk apa ma'asyiral muslimin? Agar kita tabarruk, malah berkah? Tidak sama sekali. Agar kita dzikru al-maut. Apa tadi? Kuntu nahitukum an ziyarati al-kubur fazuruha. Dulu pernah aku larang kamu berziarah ke kuburan, sekarang berziarahlah. Untuk apa? Dzikru al-maut, agar supaya engkau mengingat kematian, agar supaya engkau mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian agar supaya iman lemah kita bisa disembuhkan dengan kita selalu perhatikan kemana kita akan mendapatkan masa depan yang kita cita-citakan. Ketika seorang berharap dengan surga dengan segala kenikmatan dan kenikmatannya, maka bekalnya adalah taat. Bekalnya adalah taat. Dan jika yang terjadi sebaliknya, maka itu bukan urusan kita. Semua kita mestinya berharap kepada surga. Maka surga tidak akan diraih kecuali dengan kita taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah." Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Kila wa man ya'ba ya Rasulullah. Ditanyakan siapa yang enggan ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka surga baginya, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka berarti dia enggan masuk ke dalam surga. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian termasuk yang menjadikan obat bagi lemahnya keimanan kita adalah selalu kita muhasabatun nafs. Selalu kita menghitung amal apa yang kita lakukan hari ini dari amal kebaikan, dan amal kita apa yang kita lakukan hari ini dari amal-amal kejelekan. Ketika amal yang kita lakukan adalah amal kebaikan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau amal yang kita lakukan adalah amal kejelekan, maka kita
bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dibawa pada hari esok. Apa yang akan dibawa pada hari esok. Umar radhiyallahu an menasihatkan kepada kita dengan nasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah engkau menghitung, menghisab, menilai diri kamu sebelum engkau nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum engkau nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sebelum apa yang kita sebut adalah bukan jumlah yang hanya itu, tetapi beberapa di antaranya. Yang terakhir adalah hendaklah selalu tidak pernah kita merasa cukup, merasa puas, merasa kikir dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa agar supaya keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa agar supaya Allah Subhanahu wa taala memperbarui keimanan kita. Doa agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Karena dia zat yang muqallibal qulub. Karena dia zat yang membolak-balik hati. Hanya kepadanya setiap kita berdoa dan berharap, hanya kepadanya setiap kita berdoa, dan dengan doa tersebut diharapkan, diinginkan akan terjaga keimanan kita, akan bertambah terus meninggi keimanan kita, sebagaimana doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ma'asyiral muslimin, itulah beberapa hal yang kita sampaikan dalam kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan ketika materi ini disampaikan, maka bukan hanya nasihat untuk yang hadir, tetapi yang lebih adalah nasihat untuk yang menyampaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya al-khalal, kesalahan seperti yang kita sebut adalah terjadi pada semua kita. Karena dengan apa yang bersama kita baca, semoga setiap kita adalah di antara mereka-mereka yang yastami'unal qaul fayattabi'una ma ahsana. Mereka-mereka yang mendengar ucapan, yang mendengar nasihat, dan kemudian mengambil dari nasihat-nasihat tersebut yang baik untuk bisa diamalkan, untuk bisa dilaksanakan. Ya, barangkali ada satu dua pertanyaan yang mungkin disampaikan pada tafadhol masykuran, maka dipersilakan. Ya, monggo, masih ada 25 menit atau kurang sedikit. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan tentang doa di kubur tadi, itu kebanyakan kubur di Semarang kan bercampur itu, antara muslim non muslim. Lalu yang kita lakukan di sana, apa kita tetap bisa berdoa atau tidak? Iya. Jadi pertanyaan bahwa kubur yang ada pada kita itu kebanyakannya adalah tercampur antara kuburan muslim dan non muslim. Maka ketika kuburan yang dikubur tersebut mayoritasnya adalah mereka, wallahu a'lam, barangkali kita tidak perlu berdoa sebagaimana doa yang kita baca tadi. Tapi kalau kemudian mayoritasnya adalah mayoritas kita kaum muslimin, maka insya Allah doa yang Rasulullah SAW ajarkan tidak masalah untuk kita baca. Kenapa? Karena ketika disebut sesuatu perintah itu biasanya urusannya adalah urusan umum, yakni mayoritasnya adalah siapa. Kalau mayoritasnya adalah mereka, maka kita tidak. Tetapi Allah, hadis yang kita baca tadi kan di dalamnya ada ikatan al-muslimin. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi kalau barangkali kita juga doakan, tetapi dengan kalimat minal muslimin, artinya salam kita adalah hanya untuk mereka-mereka yang muslim. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak masalah. Iya. Kalau yang lain, ya, ikhwanillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita telah sampaikan bahwa di antara yang menjadikan sebab lemahnya keimanan adalah karena jauhnya kita dari orang-orang yang saleh. Maka dekatnya kita dengan orang saleh itu menjadi sebab lebih kuatnya keimanan kita daripada kita dekat dengan orang-orang yang intoleran. Maka pertanyaannya, apa yang kita lakukan, atau doa apa yang kita lakukan, amalan apa yang kita lakukan agar kita bisa selalu berkawan dengan orang-orang yang saleh. Wallahu barangkali yang harus kita lakukan adalah hanya mencari di mana tempat orang-orang saleh berada, di mana tempat orang-orang saleh berada. Baginda Rasulullah SAW menyebut sebaik-baik tempat adalah al-masajid, dan sejelek-jelek tempat adalah al-aswaq. Sebaik-baik tempat adalah masjid, dan sejelek-jelek tempat adalah pasar. Tidak berarti semua yang di masjid baik, sebagaimana tidak berarti semua yang di pasar adalah jelek. Tetapi mu'dham, mayoritas mereka di masjid adalah baik, sebagaimana mayoritas mereka di pasar adalah sebaliknya. Maka dengan kita datang di masjid, mestinya kita akan berkawan dengan ahli masjid, mestinya kita akan berkawan dengan ahli ibadah, orang-orang yang rajin kepada ibadah. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menggambarkan berkawan dengan orang yang saleh itu seperti ketika kita berkawan dengan
penjual minyak wangi, bahkan tidak membeli sekalipun masih kecipratan baunya, bahkan tidak membeli sekalipun masih kebagian baunya. Dan berkawan dengan orang jelek itu kata Nabi seperti berkawan dengan orang yang pandai besi. Kalaulah tidak kita kecipratan percikan apinya, maka kita mesti pulang dengan membawa bau tidak sedap. Kalau berkawan dengan penjual parfum, tidak beli sekalipun masih pulang membawa harum. Tapi kalau berkawan dengan pandai besi, maka kalaulah kita tidak terkena percikan apinya, maka kita tidak akan mendapatkan bau harumnya. Wallahu a'lam. Barangkali kita tambahkan, ketika kita berkawan dengan orang baik, kalau kita berilmu akan bermanfaat ilmu kita. Dan kalau kita tidak berilmu, maka dia akan mengajari kita. Tetapi kalau kita berkawan dengan orang jelek, kalau kita berilmu, terkadang tidak bermanfaat ilmu kita. Dan kalau kita bodoh, maka kita akan lebih tersesat lagi dengan apa? Dengan orang yang jelek tersebut. Kalaulah kita punya ilmu, maka bisa jadi tidak bermanfaat ilmu kita. Kenapa? Karena kalah kita dengan si pelaku maksiat tersebut, dengan orang yang jelek tersebut. Dan kalaulah kita, dan lebih jika kita tidak punya ilmu, maka kita akan lebih gampang untuk disesatkan oleh yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Ya, cukup barangkali. Ya, barangkali itu yang bisa kita sampaikan sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi bahwa nasihat ini adalah untuk yang menyampaikan sebelum untuk yang hadir. Maka semoga poin-poin yang kita sampaikan menjadi setiap kita berlomba al-musabaqah fil khairat, al-musabaqah fil ta'at. Kita berlomba dalam melaksanakan kebaikan, dan kita berlomba dalam melaksanakan ketaatan dan ketaatan. Bahwa memang ternyata sangat-sangat banyak hal-hal yang mesti kita tinggalkan justru kita kerjakan, hal-hal yang mestinya kita kerjakan justru kita tinggalkan, yang kesemuanya adalah bermuara pada kuat atau lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita itu berdoa kepada Majlis Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.